Beliaunya ini mempunyai pangkat selevel Tumenggung. Wilayah ini atau daerah yang diabadikan dalam relief ini itu tempatnya bernama Tusan Loka. Saat ini saya berada di ruang seperti kamar yang terletak di samping utara daripada ruang utama pada sisi pintu sebelah utara. Nah, di ruangan ini ada sesuatu yang cukup menarik, bahwa ini ada semacam bentuk ini seperti kursi, dan di sini seperti ada semacam relief sandaran daripada kursi. Tetapi inilah yang sebetulnya disebut dengan Palenggahan Ratu. Palenggahan Ratu ini sebetulnya adalah tempat semedi daripada Sang Dewi. Jadi beliaunya ini berada di atas ini dalam posisi bersila maupun dalam posisi kakinya berada di bawah, sehingga posisi kaki nanti akan diletakkan pada ini, pada bawah ini ada semacam lubang untuk menampakkan kakinya. Nah, mungkin di sini adalah tempat yang cukup spesifik ya, cukup mempunyai nilai tertentu. Mungkin karena dia agak terpisah dari ruangan utama, maka di sini merupakan tempat yang agak khusus dalam persemedian. Nah, Palenggahan Ratu ini kalau seseorang atau kita duduk di sini menghadapkan muka ke sana, tepat ke arah selatan atau tepat ke sebelah pintu yang menghubungkan antara ruangan utama dengan kamar yang ada pada posisi Palenggahan Ratu ini. Dalam posisi-posisi yang tertentu atau kondisi-kondisi tertentu, Sang Dewi melakukan proses spiritual dengan duduk di Palenggahan Ratu ini. Di sini juga ada yang cukup menarik. Ini ada semacam mosaik dan ini ada semacam lubang, dan ini adalah tempat lampu yang berenergikan dari minyak kelapa. Nah, jadi ini semacam, kalau orang Jawa mengatakan lampu sentir, tapi bukan dari minyak tanah, tapi dari minyak kelapa. Hampir di beberapa titik ruangan di sini juga kita temukan semacam dekorasi atau mosaik seperti ini yang memang merupakan tempat lampu. Baiklah, jadi yang cukup unik juga dari Gua Selo Mangkleng ini adalah ada pintu yang menjadi ruangan khusus dari pertapaan Dewi Buli Suci, yaitu di pintu ini terdapat relief kala. Ya, ini relief ini sering kita dapatkan di candi-candi ya, baik itu di daerah Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Nah, relief ini memang seringkali dipasang di pintu-pintu utama. Dalam hal ini tujuannya adalah sebagai penjaga dari wilayah tersebut. Nah, gambar kala ini ada beberapa tulisan yang menyebutkan bahwa kala ini adalah semacam perwujudan Banaspati. Karena Banaspati dianggap sebagai kekuatan raksasa yang menjaga sebuah kawasan tertentu. Nah, kala ini masih cukup utuh ini. Jadi gambarannya masih cukup utuh, dan ini kebetulan juga selain kepalanya ada gambar tangan ya, tetapi memang tidak ada seperti unsur hewan ya. Kalau ada unsur hewannya itu disebut dengan kalamakara. Biasanya dipadukan antara hewan ornamen atau motif hewan itu dengan raksasa seperti ini. Jadi gambaran dari kala dan ditempatkan di atas pintu sebagai penjaga. Nah, kemudian yang cukup menarik juga di relief Gua Selo Mangkleng ini ada ukiran-ukiran relief yang merupakan flora ya. Jadi ukiran flora atau ukiran-ukiran tumbuh-tumbuhan. Nah, ini seperti dedaunan ya. Nah, ukiran dari flora ini juga banyak ditemukan di berbagai candi ya. Berbagai candi yang ada di Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Nah, flora ini biasanya merupakan daun-daunan atau jenis-jenis yang dibudidayakan pada saat itu oleh masyarakat ya. Tapi juga mungkin secara umum biasanya flora yang ada itu seperti bunga kantil,
maupun dari jenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang lainnya. Apabila kita menuju pintu sebelah selatan dari Gua Selomangkleng ini, kita akan ketemu semacam patung bentuk kepala ular. Ini adalah bernama Sawerojo. Nah, patung ini memang ditempatkan di bagian pintu dan berfungsi menjaga wilayah sini. Apabila kita lihat dari sisi metafisis begitu, Sawerojo itu melingkari gua ini berupa wujud ular yang sangat besar. Nah, dan sebagai eksistensi sebagai penjaga, maka Sawerojo inilah yang mempunyai power atau kekuatan yang cukup besar apabila dibandingkan dengan misalnya yang lainnya. Ya, yang lainnya itu karena sifatnya adalah sebagai seorang pertapa dan sebagainya, maka walaupun besar tapi cukup lembut kekuatannya. Tapi kalau Sawerojo ini karena sebagai penjaga keamanan di wilayah ini, maka Sawerojo ini menanggulangi berbagai eksistensi negatif yang bisa menyerang eksistensi dari Gua Selomangkleng. Bentuk Sawerojo ini kepala ular dan bermahkota. Namun sayang sekali karena mungkin ini dekat dengan pintu, banyak masyarakat yang berkunjung itu sering menyentuhnya, mungkin ini sehingga terkena tangan dan sebagainya, ini sehingga terjadi kerusakan, sehingga bentuknya sudah tidak utuh lagi. Tetapi dari sisi kekuatan dan kemampuan Sawerojo ini masih sangat mumpuni untuk menjaga wilayah Selomangkleng ini. Saya sekarang di sebuah ruangan, jadi ini ruangan yang dapat dikatakan ruangan paling selatan. Jadi di ruangan agak terpisah dengan ruangan utama bagian selatan. Nah, di sini memang tidak terlalu banyak relief ya, ada relief tapi tidak terlalu banyak. Nah, di sini ini adalah merupakan pusat meditasi atau pusat semedi yang utama juga. Nah, kalau di ruangan sebelah utara itu adalah pusat meditasi dalam rangka bagaimana mengasah nilai-nilai spiritualitas. Bagaimana seseorang bisa masuk ke dalam alam murja yang seperti itu. Tetapi kalau yang di sini ini adalah pusat semedi bagaimana mengontak atau berkomunikasi dengan semesta. Baik itu yang sifatnya kekuatan-kekuatan supranatural, baik itu yang memang berasal dari kalangan manusia maupun dari kalangan gaib lainnya. Ini memang agak khusus di sini karena ini pertemuan-pertemuan spiritual, pertemuan-pertemuan supranatural banyak terjadi di ruangan ini. Maka kalau kita amati di wilayah ini, powernya juga cukup besar karena di sini sering terjadi interaksi antara dunia manusia yang dalam hal ini adalah Dewi Kilisuji dan beberapa muridnya dengan kekuatan-kekuatan supranatural, baik itu dari kalangan sesepuh leluhur, kemudian kalangan gaib lainnya yang pada waktu itu memang dimungkinkan atau diinginkan untuk bisa hadir dan diajak komunikasi dengan Dewi Kilisuji. Nah, kalau di sini ada semacam patung seorang semedi. Nah, ini kalau menurut manuskrip dari Klothok, maka ini adalah semacam meditasi atau semedi dengan sikap noto dogo. Nah, ada 4 sebetulnya sikap berdasarkan manuskrip Klothok yang itu diadopsi oleh agama Jawa atau orang sering sebut dengan kejawen. Ada 4, tapi salah satunya ada yang tergambar ini adalah sikap noto dogo. Itu yang bisa kita sampaikan untuk ruangan ini. Saat ini saya duduk seperti di sebuah dipan batu, tapi sebetulnya batu yang kita namakan seperti dipan ini sebetulnya adalah tempat semedi juga. Kalau kita lihat bahwa ujung yang saya pegang ini adalah ujung utaranya, itu adalah tempat untuk bertumpu satu tangan kanan, sebagaimana kalau kita melihat patung Buddha tidur atau yang disebut dengan reclining Buddha. Ya, kalau kita lihat secara jelas, pemirsa sekalian pasti tahu di sebuah wihara besar yang ada di kota Mojokerto itu depannya ada sebuah patung Buddha seolah-olah tidur, tapi itu sebetulnya adalah bukan tidur, tapi itu adalah salah satu gerak semedi. Ya, lah membujurnya
semedi itu adalah kepala di bagian utara dengan menumpu tangan sebelah kanan. Nah, gerakan ini sebetulnya adalah sebuah gerakan semedi untuk mencapai nirwana. Artinya, level transcendentalnya sangat tinggi pada saat gerakan seperti reclining Buddha ini. Nah, menurut informasi yang kami dapatkan, batu ini bernama Wengku Dirga. Jadi kalau Wengku itu adalah sesuatu yang membantu atau tempat untuk semacam yang mempunyai hak yang seperti itu, dan Dirga adalah sesuatu yang luas tanpa batas. Jadi tempat ini adalah tempat untuk mencapai sesuatu yang luas tanpa batas, lepas dari segala kondisi keterbatasan alam materi. Seperti itu yang bisa kami terangkan. Kalau kita lihat bahwa Gua Selo Mangkleng ini terlihat indah karena dinding-dindingnya penuh dengan relief-relief dan ukiran-ukiran patung-patung, juga beberapa motif-motif yang begitu indah. Dan itu sangat dimaklumi karena gua ini ditinggali oleh seorang Maharani, putra dari Prabu Erlangga. Tapi dari komunikasi supranatural yang kami lakukan, bahwa Dewi Kulisuri mengatakan bahwa di sini bukanlah tempat tinggalnya. Ini hanyalah pertapaannya atau pada saat beliaunya mau melakukan proses-proses spiritual dan supranatural. Tempat tinggalnya saat ini kira-kira berjarak 2 km dari gua ini, tepatnya sekarang sudah menjadi perumahan, yaitu perumahan Chandra Kirana. Timurnya SMA Negeri 1 Kota Kediri. Nah, kebetulan tempat itu sekarang sudah menjadi perumahan yang cukup padat, namun ada beberapa tempat yang saya kurang tahu apakah karena developernya memahami ini, tempat itu dibiarkan kosong. Sampai sekarang tempat itu memang tidak ada bangunannya, walaupun di seputarnya sudah sangat penuh. Tempat yang di mana Dewi Kulisuri berada yang sekarang jadi perumahan Chandra Kirana, itulah yang disebut dengan Tusan Loka. Atau tepatnya sebetulnya sekarang bahasanya adalah Desa Tusan, karena dulunya belum disebut nama desa. Desa itu baru ada setelah era Prabu Joyoboyo pada zaman Kediri. Jadi sekarang struktur dusun, desa, kemudian wilayah Kawedanan, dulu ada wilayah Kawedanan, sekarang sudah nggak ada. Kemudian Kadipaten atau Kabupaten itu mengikuti struktur yang ada di Kerajaan Kediri, terutama pada saat zaman Prabu Joyoboyo. Nah, itu yang menyebabkan dalam informasinya relief itu tidak disebut dengan Desa Tusan, tapi adalah Tusan Loka. Dan itu tepatnya memang tidak jauh dari Sungai Berantas. Jadi Desa Tusan itu kalau sekarang tepatnya adalah di seputaran Desa Bandar, Kecamatan Mojorokto, Kota Kediri. Banyak aspek sejarah supranatural maupun spiritual yang masih belum bisa kita ungkap dari Gua Selo Mangkleng ini. Namun kami dari tim Landscape of History berusaha untuk memberikan sebuah oase informasi yang kira-kira bisa memperkaya dari pengetahuan khalayak, sehingga akan bisa memberikan sebuah pandangan yang cukup jelas dari berbagai sisi tentang Gua Selo Mangkleng ini. Kemungkinan ini bisa saja tinggal sebagai sejarah yang bisa saja hanya seonggok batu yang tiada arti, tetapi sesungguhnya Selo Mangkleng memberikan sebuah nilai-nilai luhur di mana perkembangan Kediri dan sekitarnya sangat terpengaruh pada zaman itu. Nah, mitos maupun sejarah maupun hal-hal yang sifatnya supranatural maupun spiritual itu adalah mungkin suatu saat akan menjadi bagian yang terlupakan oleh masyarakat. Tapi kami dari Landscape of History berusaha untuk mengungkap dan menyingkap kepada Anda sekalian. Dan tentunya khasanah itu akan menjadi nilai-nilai yang ada pada pemirsa Anda sekalian, dan tentunya manfaat dan hal-hal yang sifatnya memberikan
pencerahan maupun pengkayaan dari sisi aspek pengetahuan akan berpulang kepada Anda semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Wilujeng Kalising Sabikolo.